Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita bertemu dengan saya Bats di channel Bang Bats Illustration. Maaf jika kali ini ada beberapa faktor dari ilustrator baru kita, karena ya memang beliau juga sedang menyesuaikan diri dengan style dari Bang Bats sendiri. Cuman kalian juga harus memahami jika art style ilustrator baru kita itu sangat-sangat keren. Oke, langsung saja kita masuk ke cerita kali ini dan selamat datang di channel Bang Bats Illustration. Sosok itu memang ada. Orang zaman dulu menjuluki dengan nama Sumber Momon. Keluarga saya sudah menyerahkan satu jiwa raga. Di tempat ini, Mas, saya mendengar seperti suara batu yang dihantam-hantamkan batok kelapa. Tapi ternyata, Mas, Banyak kejadian di mana anak-anak tidak boleh keluar malam. beberapa menganggap sayalah pelaku pembunuh Sutrisno. Sepertinya Mbah Danyang sudah duluan mendapatkannya. Saya kapok-kapok tuh jenengan itu, takon iki. Pokoknya bocah iki kudu melu aku. Sampai sekarang pun dua keluarga itu masih berseteru. Nyandani ana wong pinter sing sanggup bantu. Kowe lan aku beda rasa. Kowe lan aku dadi sajiwa. Niku lagu nopo, Mbah? Sumala. Kisah kali ini dialami oleh Mbak Ani yang waktu bekerja di Taiwan pada tahun 2010-an. Mbak Ani mendapatkan sebuah job baru setelah kontrak sebelumnya selesai. Dan melalui agensinya, Mbak Ani pun ditempatkan di sebuah daerah dengan tugas merawat seorang ayah dari sebuah keluarga. Orang yang dirawat oleh Mbak Ani bernama Kakek Jomin. Beliau memiliki seorang istri yang juga sudah pikun, serta 3 orang anak laki-laki yang kehidupannya bisa dibilang makmur. Salah satu anak dari Kakek Jomin menjadi semacam lurah di daerah itu. Dan karena kesibukannya, beliau tak lagi dapat merawat sang ayah secara langsung. Beberapa bulan pertama, semua berjalan normal. Walaupun Mbak Ani tidak mendapatkan fasilitas yang baik di rumah Kakek Jomin. Tetapi Mbak Ani tetap bertahan dan juga merawat serta menjaga Kakek Jomin dengan baik. Mbak Ani tidak mempermasalahkan walau Mbak Ani sering tidur di sofa ruang tamu dan terkadang hanya tidur di lantai yang beralaskan karpet saja. Padahal udara di sana sangatlah dingin. Tapi Mbak Ani tidak pernah mempermasalahkan itu semua. Anak-anak Kakek Jomin pun masih sering mengunjungi beliau di bulan-bulan awal Mbak Ani mulai bekerja. Terkadang mereka juga ikut memandikan dan juga merawat Kakek Jomin layaknya anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Hingga akhirnya sebuah penyakit kanker yang diderita Kakek Jomin terus menggerogoti kesehatannya. Dan itu membuat Kakek Jomin melemah. Pada suatu ketika, Kakek Jomin mengalami demam tinggi dan kondisi tubuhnya yang lemah. Dengan segera, Mbak Ani pun langsung menelpon anak Kakek Jomin yang bernama Wang Jun. Dan karena Wang Jun inilah yang memiliki kewajiban untuk merawat kedua orang tuanya tersebut, Wang Jun pun segera menelpon ambulan dan membawa ayahnya ke rumah sakit. Tidak lupa juga, Mbak Ani juga ikut dalam perjalanan Kakek Jomin ke rumah sakit tersebut. Singkatnya, setelah dirawat beberapa hari, Kakek Jomin pun dinyatakan sudah sehat kembali dan sudah diperbolehkan untuk kembali pulang ke rumahnya. Pada saat itu, Mbak Ani pun segera menghubungi Wang Jun untuk meminta dijemput. Tapi Mbak Ani akhirnya harus membawa Kakek Jomin pulang menggunakan taksi karena Wang Jun sangat sulit sekali dihubungi waktu itu. Sesampainya di rumah, kondisi rumah sangat sepi. Hanya terdapat istri Kakek Jomin yang bernama Nenek Sinau. Nenek Sinau yang sudah pikun pun hanya duduk terdiam di depan pintu dengan tatapan kosong memandang hamparan tanah luas dan juga perbukitan di sana. Karena merasa khawatir dengan keadaan Nenek Sinau, Mbak Ani pun segera mengajak Nenek Sinau masuk ke dalam rumah karena udara di luar terasa begitu sangat dingin.
Pada saat malam tiba, hal ganjil pun mulai terjadi. Anak-anak kakek Jomin yang diharapkan datang menjenguk ayahnya ternyata tak kunjung datang. Mbak Ani yang sudah beberapa kali menghubungi mereka tidak dapat tersambung karena memang cuaca sedang buruk di sana. Malam menjelang tidurnya, Mbak Ani sekilas melihat kakek Jomin berdiri di sebuah ruangan yang hanya tertutup tirai di bagian pintunya. Karena ruangan kamar tempat kakek Jomin berada diterangi lampu, maka Mbak Ani yang sedang berada di luar pun bisa melihat dengan sangat jelas kakek Jomin seperti sedang melakukan sebuah aktivitas. Entah apa yang sedang dilakukan kakek itu, karena setahu Mbak Ani, kakek Jomin sudah tak lagi dapat berdiri. Dan bahkan sehari-harinya, kakek Jomin hanya duduk di kursi roda. Karena merasa penasaran, Mbak Ani pun terus memperhatikan bayangan yang terlihat dari balik tirai yang ada di kamar kakek Jomin itu. Dan hal yang dilihat Mbak Ani adalah kakek Jomin sedang melakukan ritual ibadahnya di depan sebuah patung yang ada di lemari kamarnya. Karena rasa penasaran Mbak Ani semakin besar, Mbak Ani pun memberanikan diri untuk menghampiri ruang tempat kakek Jomin dan juga nenek Sinau berada saat itu. Ketika Mbak Ani membuka pintu kamar, betapa terkejutnya Mbak Ani ketika melihat kakek Jomin masih terbaring di tempat tidurnya dengan posisi yang sama ketika Mbak Ani meninggalkannya. Dan beberapa detik kemudian, terdengar suara benda jatuh dari depan lemari yang ada di depan Mbak Ani. Seketika itu juga, bulu kuduk Mbak Ani meremang menyaksikan kejanggalan yang terjadi saat itu. Dan tanpa berlama-lama lagi, Mbak Ani pun segera kembali ke sofa ruang tamu yang dijadikan tempat tidur setiap malamnya. Keesokan harinya, Mbak Ani pun tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Tapi karena sudah beberapa hari ini anak-anak kakek Jomin tidak ada yang datang, maka tugas Mbak Ani pun bertambah dengan ikut mengawasi nenek Sinau serta memberi kedua orang tua yang sudah pikun tersebut makan. Selama beberapa hari, Mbak Ani melakukan aktivitasnya tanpa adanya hal janggal yang menghampirinya. Hingga pada suatu malam, sebelum kakek Jomin sakit dan harus dibawa ke rumah sakit, Mbak Ani kembali mengalami hal janggal di rumah itu. Hal itu berawal dari suara-suara yang berbicara dengan bahasa Mandarin yang Mbak Ani sendiri tidak mengetahui maksudnya. Hingga Mbak Ani melihat dupa-dupa yang sudah dibakar melayang dari arah kamar kakek Jonim lalu ke arah ruang tamu. Dupa itu lanjut memasuki dapur, gudang, serta menembus dinding kamar yang selalu terkunci hingga akhirnya kembali lagi ke dalam kamar yang ditempati oleh kakek Jomin. Setelah itu, Mbak Ani kembali dikagetkan dengan suara keras benda jatuh dan juga suara cerita nenek Sinau. Mbak Ani yang masih merasa takut pun mau tak mau harus memeriksa kamar kakek Jomin dan juga nenek Sinau. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat nenek Sinau sudah duduk di depan jendela kamarnya yang terbuka, serta kamar tersebut terlihat sangat berantakan. Malam sekitar pukul 1 dini hari itu, Mbak Ani pun memutuskan untuk langsung membereskan kamar kakek Jomin dan juga nenek Sinau. Tapi sebelum itu, Mbak Ani mengajak nenek Sinau kembali ke tempat tidurnya dan meminta nenek Sinau untuk tidur lebih dahulu. Keesokan harinya, kondisi kakek Jomin pun semakin memburuk. Hal itu dikarenakan sudah beberapa hari belakangan ini kakek Jomin tidak mendapatkan asupan makanan setelah semua makanan yang masuk ke perutnya kembali keluar lagi. Mbak Ani pun juga berusaha melaporkan kepada anak kakek Jomin yang bernama Wang Jun. Tapi Wang Jun malah meminta Mbak Ani untuk menelpon sendiri ambulan yang Mbak Ani minta untuk membawa kakek Jomin ke rumah sakit. Sempat ragu untuk meninggalkan nenek Sinau, akhirnya Mbak Ani pun memilih untuk menelpon ambulan dan membawa kakek Jomin ke rumah sakit. Karena kondisinya waktu itu memang sudah sangat parah. Sesampainya di rumah sakit, Mbak Ani kembali menelpon Wang Jun, tapi bosnya belum dapat menjenguk ayahnya dikarenakan kesibukannya. Mbak Ani hanya mengulas dada ketika melihat kakek Jomin yang sedang sakit. Tak ada satupun anggota keluarganya yang menjenguk. Singkatnya, setelah 3 hari berada di rumah sakit, Mbak Ani pun kembali menelpon Wang Jun. Dan pada saat siang harinya, Wang Jun datang menjenguk kakek Jomin dengan sangat terburu-buru. Setelah istri Wang Jun pulang, dokter pun segera menemui Mbak Ani dan menanyakan di mana keberadaan keluarga kakek Jomin. Mbak Ani hanya menjawab jika anak menantu dari kakek Jomin baru saja pulang. Dokter meminta Mbak Ani untuk kembali menghubungi keluarga kakek Jomin untuk meminta persetujuan mereka. Karena kakek Jomin harus segera menjalani operasi pada bagian lambungnya yang sudah tak berfungsi. Penyakit kanker yang diterita oleh kakek Jomin pun membuat organ-organ dalamnya tak lagi bekerja maksimal. Dan bahkan sama sekali sudah tak berfungsi. Jadi kakek Jomin harus menjalani operasi agar dapat memasukkan nutrisi dan juga makanan ke dalam tubuh kakek Jomin. Setelah berusaha cukup lama untuk menghubungi Wang Jun, akhirnya Mbak Ani pun dapat berbicara langsung melalui sambungan teleponnya dan memberitahukan kondisi kakek Jomin saat itu. Rasa sedih dan kecewa harus didapati oleh Mbak Ani ketika mendengar bahwa Wang Jun tak dapat ke rumah sakit hari itu. Wang Jun meminta Mbak Ani untuk menandatangani saja berkas-berkas yang diperlukan agar kakek Jomin dapat segera menjalani operasinya. Awalnya Mbak Ani enggan untuk menandatangani berkas itu karena merasa takut dengan tanggung jawab yang akan nantinya datang kepadanya.
terlebih ketika sesuatu terjadi kepada kakek Jomin. Tapi dokter yang menangani pun dapat meyakinkan Mbak Ani dan akan ikut bertanggung jawab jika hal buruk terjadi kepada Mbak Ani kelak. Karena kebaikan hati sang dokter dan juga tak tega melihat kondisi kakek Jomin yang kini sudah dianggapnya sebagai orang tua sendiri, Mbak Ani pun segera menandatangani semua berkas yang diperlukan. Dan keesokan harinya pun kakek Joni segera menjalani operasi untuk membuat jalur baru atau tempat memberi makanan yang tak lagi melalui mulutnya. Keesokan harinya kakek Jomin pun memulai operasi pada siang hari. Dan sore harinya dokter menyatakan jika kakek Jomin sudah berhasil menjalani operasinya tanpa kurang suatu apapun. Hal itu membuat Mbak Ani lega dan segera melaporkannya kepada Wang Jun. Setelah seminggu kemudian, Wang Jun dan saudara-saudara lainnya pun akhirnya datang menjenguk kakek Jomin. Wang Jun pun mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah Mbak Ani lakukan kepada orang tuanya, dan mereka meminta Mbak Ani untuk terus menjaga kakek Jomin sampai beliau bisa sembuh. 1 bulan sudah Mbak Ani tinggal di rumah sakit untuk merawat kakek Jomin yang harus hidup dengan bantuan alat medis. Untuk memberi asupan nutrisi ke dalam tubuh kakek Jomin, Mbak Ani harus membiasakan diri dengan rasa yang bercampur aduk di benaknya. Jijik adalah rasa yang harus dibiasakan oleh Mbak Ani ketika harus memberi makan atau nutrisi ke dalam tubuh kakek Jomin. Karena Mbak Ani harus memeras bagian empedu kakek Jomin terlebih dahulu sebelum dapat memasukkan susu atau nutrisi cair lainnya. Dan hal itu pun berlangsung hingga 2 tahun lamanya. Selama 2 tahun penuh, Mbak Ani harus tinggal di rumah sakit untuk merawat dan menemani kakek Jomin. Sementara anak-anak kakek Jomin pun belum tentu sebulan sekali menjemput ayah mereka dengan alasan kesibukan. Walau begitu, Mbak Ani tetap bekerja secara profesional di sana. Selain Mbak Ani juga menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kakek Jomin. Walau Mbak Ani sebenarnya bukanlah siapa-siapa untuk kakek Jomin. Profesionalisme dalam pekerjaannya terus ditunjukkan oleh Mbak Ani, walaupun Mbak Ani sendiri tak mendapatkan fasilitas yang layak sebagai seorang perawat. Selama 2 tahun hidup dalam rumah sakit di Taiwan itu, Mbak Ani tak luput dari kejadian-kejadian janggal yang menghampirinya di sana. Selama berada di kamar perawatan bersama kakek Jomin, Mbak Ani sering mendapati hal yang berbau mistis di sana. Pada bulan pertama, Mbak Ani seperti bermimpi melihat kakek Sinau datang menjenguk kakek Jomin seorang diri. Mbak Ani yang tersadar pun segera terbangun dan mendapati nenek Sinau segera berkelebat dan pergi menghilang dari balik dinding kamarnya. Beberapa minggu kemudian, Mbak Ani kembali mengalami hal ganjil, di mana di malam hari menjelang tidurnya, Mbak Ani melihat langsung kakek Jomin. Tubuhnya bergetar, hingga ranjang yang ditempatinya pun ikut bergoyang. Merasakan adanya hal ganjil, Mbak Ani memberanikan diri untuk menghampiri kakek Jomin yang rupanya masih tidur. Bahkan sudah seharian ini, Mbak Ani tidak melihat kakek Jomin membuka matanya. Mbak Ani yang merasa kebingungan pun segera menyentuh tubuh kakek Jomin yang terus saja gemetar. Mbak Ani semakin merasa heran ketika mendapati tubuh kakek Jomin dalam kondisi normal saat itu. Suhu tubuh beliau normal dan semua tampak begitu normal. Tapi tubuh kakek Jomin terus bergetar hingga Mbak Ani memilih untuk kembali ke sofa dan tidur di sana. Setelah Mbak Ani terduduk, Mbak Ani pun segera merasakan semilir angin yang entah datangnya dari mana. Padahal waktu itu semua jendela sudah dalam kondisi tertutup. Setelah merasakan semilir angin menerpa tubuhnya, rasa kantuk pun mulai menghampiri Mbak Ani. Tepat ketika Mbak Ani ingin memejamkan kedua matanya, tiba-tiba Mbak Ani melihat sosok nenek Sinau datang dari pintu kamar rumah sakit yang sudah tertutup rapat. Samar-samar, Mbak Ani melihat sosok istri kakek Jomin tersebut menghampiri suaminya dan mengusap wajah, serta memandang kakek Jomin sambil terus tersenyum. Mbak Ani yang memasakkan dirinya pun melihat sosok nenek Sinau yang sangat berbeda, dan kedua kaki nenek itu mengambang beberapa senti di atas lantai. Setelah Mbak Ani memaksakan tubuhnya untuk bangkit dan berdiri, tiba-tiba saja sosok nenek Sinau menghilang tanpa bekas dari pandangan mata Mbak Ani. Sontak, hal itu pun membuat Mbak Ani merasa ketakutan dengan bulu kuduknya yang terasa meremang. Keesokan harinya, Mbak Ani memberanikan diri untuk menelpon Wang Jun, anak dari kakek Jomin dan juga nenek Sinau. Ketika tersambung dengan Wang Jun, Mbak Ani langsung menanyakan kabar dari nenek Sinau. Mbak Ani terkejut ketika Wang Jun mengatakan bahwa kondisi nenek Sinau sama seperti kondisi kakek Jomin. Nenek Sinau hanya bisa terbaring di tempat tidurnya setelah beberapa hari tak mau makan. Wang Jun pun meminta istrinya dan keluarga lainnya untuk bergantian menjaga nenek Sinau yang kondisinya semakin parah. Beberapa bulan kemudian, Mbak Ani kembali merasakan hal ganjil di kamar rumah sakit tersebut. Mbak Ani bermimpi didatangi nenek Sinau dan memberitahu bahwa beliau kini sudah berada di rumah sakit untuk menunggu suaminya. Dan ketika Mbak Ani membuka kedua matanya, Mbak Ani kembali melihat nenek Sinau sedang berdiri di samping tubuh kakek Jomin yang sedang tertidur dengan banyak alat medis yang ada di tubuhnya.
Kali ini, Mbak Ani melihat dengan jelas sosok Nenek Sinau yang berdiri melayang di atas lantai dengan gaun yang sangat indah, serta wajah Nenek Sinau terlihat sangat cantik. Walaupun begitu, tetap saja Mbak Ani merasa takut melihat sosok yang memang bukan sosok manusia. Dan inilah pertama kalinya Mbak Ani dapat melihat penampakan sosok makhluk gaib yang selama ini hanya didengarnya melalui cerita-cerita yang dia dapat. Nenek Sinau pun kini terlihat tak sungkan lagi untuk menampakkan diri di depan Mbak Ani. Bahkan Nenek Sinau juga terlihat seperti ingin mengajak Mbak Ani berkomunikasi. Malam itu, kehadiran Nenek Sinau harus terganggu oleh seorang perawat yang tiba-tiba saja harus masuk ke dalam kamar rawat kakek Jomin. Seketika, sosok Nenek Sinau menghilang dari pandangan Mbak Ani. Sejak saat itu, kehadiran Nenek Sinau pun semakin sering dilihat oleh Mbak Ani. Hingga suatu ketika, Wang Jun datang menjenguk ayahnya dan memberitahu Mbak Ani jika Nenek Sinau sudah tiada saat itu. Dan setelah kepergian Nenek Sinau itu, kondisi kakek Jomin pun tidak kunjung membaik. Hingga pihak rumah sakit pun tak lagi dapat berbuat apa-apa. Kabar tak mengenakan itu pun membuat Mbak Ani saat itu datang ketika Mbak Ani sudah berada di rumah sakit selama 2 tahun. Mbak Ani ditemui dokter yang menangani penyakit kakek Jomin. Dokter itu memberitahukan kepada Mbak Ani jika kakek Jomin akan segera dipindahkan ke ruangan yang memang sudah disediakan di rumah sakit untuk menempatkan pasien yang sudah tak dapat lagi disembuhkan. Kamar itu bernama Anlin Pinfang atau kamar menunggu kematian. Setelah semua alat bantu kedokteran dilepaskan dari tubuh kakek Jomin, kakek Jomin segera dibawa oleh 2 orang perawat untuk menuju kamar menunggu kematian tersebut. Mbak Ani yang awalnya merasakan ketakutan yang luar biasa ketika mendengar nama kamar itu, akhirnya dapat bernafas lega ketika ia melihat di dalam kamar itu ternyata terisi lebih dari 20 orang yang juga sedang menunggu kematiannya. Beruntungnya pada saat itu, tempat tidur kakek Jomin berada di pojok ruangan dan berada dekat dengan jendela, hingga Mbak Ani dapat menghirup udara segar dari luar ruangan. Namun, ketenangan Mbak Ani pun mulai terusik ketika di hari kedua, Mbak Ani kembali menyaksikan kejadian-kejadian janggal. Saat itu, Mbak Ani yang sedang tertidur di kursi tunggunya harus terbangun ketika merasakan ada sebuah hawa di dalam kamarnya. Ia tiba-tiba merasa sangat panas. Keringat pun mulai membasahi tubuh Mbak Ani yang pada saat itu mulai merasa kebingungan juga. Kamar dengan beberapa AC pendingin pun terasa sangat panas hingga Mbak Ani sulit bernafas saat itu. Di tengah kebingungannya, Mbak Ani melihat kilatan cahaya berwarna putih yang datang dengan cepat ke salah satu ranjang pasien yang juga sedang menunggu kematiannya. Setelah kilatan itu masuk ke tubuh seorang pasien yang terlihat masih sangat muda, Mbak Ani dibuat terkejut dengan menggeleparnya tubuh pasien itu. Setelah menggelepar, pasien itu tiba-tiba bangun dan terduduk dengan tubuh gemetar. Tak lama kemudian, pasien itu mengeluarkan suara seperti orang yang sedang tercekik, lalu tubuhnya kembali ambruk di ranjang dan meninggal saat itu juga. Menyaksikan hal itu, sontak membuat bulu kuduk Mbak Ani meremang dan membuatnya sangat ketakutan. Beruntungnya, 2 orang perawat pun segera datang untuk memindahkan pasien yang baru saja meninggal tadi. 2 hari setelah kejadian itu, seorang pasien yang berada di tepat di samping kakek Jonim terlihat sangat tersiksa. Tiba-tiba terlihat dari kedua matanya yang sedang terpejam mulai terbelalak. Wajah putihnya tiba-tiba terlihat dan kedua matanya yang sedang terpejam seketika terbelalak. Mbak Ani yang menyaksikan hal itu pun hanya bisa menangis dan berharap semua yang dialaminya itu segera berakhir. Mbak Ani yang saat itu duduk di sebelah ranjang kakek Jomin pun dengan sangat jelas menyaksikan sakaratul maut dari orang yang sedang menunggu kematiannya tersebut dan terlihat sangat kesakitan. Sama seperti pasien sebelumnya, tubuh orang yang berada tepat di sebelah Mbak Ani pun menggelepar dengan hebat. Wajah putih kemerahannya tiba-tiba berubah menjadi merah dan keunguan dan tak lama mulai menghitam. Kedua mata orang itu terbelalak seperti orang yang sedang terkejut ketika menyaksikan sesuatu. Seminggu sudah Mbak Ani berada di ruang tunggu bagi pasien yang memang sudah tak dapat disembuhkan itu. Dan Mbak Ani sudah melihat 3 orang yang tersiksa sebelum kematian datang menjemput mereka. Anehnya, di ruangan itu tak pernah kosong. Setelah 1 orang mati, akan datang lagi orang baru di sebuah ranjang yang hanya kosong untuk beberapa saat itu. Dan yang membuat Mbak Ani tersiksa adalah Mbak Ani harus berada di ruangan itu bersama dengan kakek Jomin selama 2 bulan lamanya. Mbak Ani yang sudah merasa tak tahan pun sempat ingin kembali pada agensinya. Tapi karena terbentur peraturan yang berlaku, Mbak Ani pun akhirnya memilih untuk menemani kakek Jomin sampai akhir hayatnya. Kejadian-kejadian mistis pun juga mulai ditemui oleh Mbak Ani. Setelah seminggu ia berada di kamar menunggu kematian tersebut, di malam yang sangat dingin itu, Mbak Ani kembali melihat Nenek Sinau datang menghampiri kakek Jomin. Bahkan Nenek Sinau yang sudah diketahuinya meninggal tersebut meminta Mbak Ani untuk bersabar sedikit lagi, karena memang
kakek Jomin belum bisa menemukan jalan untuk kembali ke asalnya. Nenek Sinau pun mengatakan jika beliau tak bisa memberitahu jalan yang akan dilalui kakek Jomin untuk kembali menemukan sosok yang tepat setelah ia kembali ke asalnya. Jadi Nenek Sinau seolah memberitahu jika kakek Jomin belum menemukan tempat untuk dia bisa kembali bereinkarnasi. Di hari berikutnya, Mbak Ani yang tertidur pulas di kursi tunggunya pun kembali dikejutkan oleh suara yang terdengar sangat menakutkan. Dan setelah suara itu menghilang, Mbak Ani pun melihat bayangan hitam yang berjalan ke arah salah satu pasien yang ada di ruangan itu. Langkah dari sosok itu terasa menggetarkan ruangan tempat Mbak Ani berada. Mbak Ani yang sebenarnya ingin pergi tak dapat menggerakkan tubuhnya. Jangankan bergerak, untuk sekedar memejamkan kedua mata saja, Mbak Ani tak mampu melakukannya. Dengan tubuh gemetar, Mbak Ani pun harus menyaksikan penyiksaan yang dilakukan oleh sosok makhluk hitam dan besar itu kepada salah satu pasien yang ada di ranjang 5 dari arah tempat kakek Jomin berada. Matanya mulai menyala merah ketika sosok dengan wajah yang tak terlihat itu mencekik pasien yang ada di ranjangnya dan mulai terdengar suara bergetar. Setelah mencekik pasien itu, sosok makhluk yang melayang di atas lantai itu lalu memukuli bagian dada dari pasien malang itu, dan bersamaan dengannya darah segar mulai keluar dari mulutnya. Setelah pasien itu menyemburkan darah kental, mata pasien itu kembali terlihat melotot ke arah atas, dan dengan sadisnya sosok makhluk hitam itu segera menghujamkan sebuah benda yang tiba-tiba muncul di tangannya. Pasien yang sudah tak berdaya itu pun mati dengan darah yang membasahi pakaiannya. Kemudian makhluk hitam itu juga menghilang secara perlahan seperti debu yang tertiup angin, meninggalkan seorang pasien yang mati dengan mata terbelalak. Mbak Ani yang masih terduduk lemas sambil menyaksikan kejadian itu baru bisa menggerakkan tubuhnya ketika beberapa perawat datang untuk segera memindah jenazah tersebut. Setelah pasien itu dipindah, tiba-tiba saja Mbak Ani dikagetkan oleh sosok Nenek Sinau yang tiba-tiba saja muncul di sampingnya. Nenek Sinau memberitahu Mbak Ani bahwa orang tadi tak dapat lagi melakukan reinkarnasi dan akan langsung dibawa ke neraka oleh makhluk hitam yang baru saja menyiksanya tadi. Mengetahui hal itu, Mbak Ani pun memberanikan diri untuk menanyakan apa yang terjadi kepada Nenek Sinau, hingga kenapa ia masih ada di dunia ini. Aku tidak mau suamiku menemukan jalan buntu hingga dia tidak dapat melakukan reinkarnasi. Jadi aku akan terus membantu suamiku untuk menemukan jalannya agar dia dapat kembali bereinkarnasi, jawab Nenek Sinau menjelaskan kepada Mbak Ani. Lalu, apa nenek sudah menemukan jalan untuk bereinkarnasi? Tanya Mbak Ani yang semakin penasaran dengan kepercayaan yang dianut oleh pasangan kakek nenek itu. Aku memiliki banyak harta yang sudah kusumbangkan sebelum aku sakit, dan harta itu sudah dikembalikan kepada orang yang berbakti kepadaku. Jadi aku tidak perlu lagi mencari jalan untuk reinkarnasi, karena kapanpun aku mau, aku akan kembali terlahir ke dunia ini, ujar Nenek Sinau yang langsung berdiri dan menghampiri kakek Jomin. Lalu kenapa kakek Jomin sangat sulit menemukan jalannya untuk kembali ke asalnya, memulai kembali reinkarnasinya? Tanya Mbak Ani kepada Nenek Sinau yang masih mengusap wajah kakek Jomin. Seluruh harta suamiku telah diberikan kepada anak-anaknya yang tidak berbakti kepada kami, hingga akhirnya suamiku ini sangat sulit menemukan jalannya untuk kembali, jawab Nenek Sinau yang tertunduk dengan lesu. Kesedihan pun sepertinya dirasakan oleh Nenek Sinau yang mengetahui jika tak ada satu orang pun dari anak-anaknya yang menunggu, hingga suaminya harus menunggu kematiannya seorang diri hanya dengan ditemani oleh seorang perawat. Nenek Sinau pun menceritakan jika malam sebelum kakek Jomin dirawat di rumah sakit merupakan malam perpisahan mereka, di mana pada malam itu Mbak Ani mulai melihat hal-hal ganjil di rumah kakek Jomin serta Nenek Sinau. 1 bulan sudah Mbak Ani berada di ruang tunggu kematian, tapi anehnya kakek Jomin masih bertahan walaupun tubuhnya sudah tidak kemasukan nutrisi apapun. Di ruangan itu memang semua pasien sudah tak lagi menggunakan alat apapun dan sudah tidak diberi obat apapun, sehingga si pasien akan mati dengan sendirinya. Selama 1 bulan ini tidak ada juga anak-anak dari kakek Jomin yang menjenguk ayahnya. Bahkan ketika Mbak Ani menghubungi Wang Jun, dia mengatakan tidak ingin melihat ayahnya sekarat dan akan menunggu abu ayahnya setelah dikremasi nanti. Kesal mendengar hal itu, Mbak Ani pun memaki Wang Jun menggunakan bahasa Jawa yang tentunya tak dapat dimengerti oleh Wang Jun. Jancuk kon. Setelah itu, Mbak Ani pun langsung memutuskan sambungan teleponnya tanpa berbasa-basa lagi. Hari itu, Mbak Ani didatangi oleh seorang perawat yang merasa heran dengan kondisi kakek Jomin. Baru kali ini, perawat itu menemukan orang yang sudah 1 bulan tak makan dan tidak minum masih dapat hidup dengan penyakit yang ia derita. Dan di hari itu juga, Mbak Ani menceritakan apa yang sudah ia alami selama ia menunggu di sana.
Tapi sepertinya perawat itu tak mempercayai sama sekali cerita Mbak Ani. Bahkan ia hanya tertawa ketika mendengar kata reinkarnasi. Itu hanya dongeng, Mbak. Tidak ada reinkarnasi dalam dunia ini. Karena ketika orang sudah mati, maka mereka hilang dan sudah tidak ada dimanapun, ujar perawat itu yang sepertinya menganut paham ateisme. Di bulan kedua Mbak Ani berada di ruangan itu, hal mistis kembali mulai terlihat dan lebih menyeramkan. Malam itu, sekitar pukul 11 malam, Mbak Ani dikagetkan dengan suara terdengar seperti memanggil suara namanya. Ketika Mbak Ani sadar, Mbak Ani pun sangat terkejut ketika melihat kakek Jomin sudah dalam posisi terduduk. Sungguh hal yang janggal yang sama sekali tak dapat dicerna oleh akal sehatnya. Bagaimana mungkin kakek Jomin bisa duduk, sedangkan luka di perutnya sudah mulai membusuk karena tak lagi mendapatkan perawatan. Kakek Jomin pun meminta Mbak Ani mendekat ke ranjangnya karena kakek Jomin ingin menyampaikan sesuatu. Setelah Mbak Ani berada di samping tubuh kakek tua itu, beliau mulai berbicara layaknya orang sehat dan tidak mengalami sakit apapun. Kakek Jomin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ani atas perhatian serta perlakuannya selama ini. Walaupun hanya seorang pekerja, tapi Mbak Ani sudah memperlakukan kakek Jomin seperti orang tuanya sendiri. Kakek Jomin pun tidak pernah mendengar Mbak Ani mengeluh, tidak seperti anak-anak mereka yang memperlakukan kakek Jomin dengan baik hanya ketika kakek Jomin memiliki harta benda. Setelah mengatakan itu, kakek Jomin kembali tidur. Mbak Ani yang merasa sedih pun segera memberikan kakek Jomin air putih untuk sekedar membasahi bibirnya. Sekilas, kakek Jomin terlihat tersenyum dengan perlakuan baik Mbak Ani saat itu. Dan hal itu pun sungguh mengiris hati Mbak Ani yang mulai teringat kedua orang tuanya yang ada di Indonesia waktu itu. Kejadian janggal di ruangan itu pun mulai dianggap biasa oleh Mbak Ani. Bahkan sudah beberapa kali Mbak Ani melihat sosok besar dan hitam serta melayang ke arah ranjang tubuh salah satu pasien yang ada di ruangan itu. Sama seperti sebelumnya, sosok makhluk hitam itu menyiksa orang yang ada di ranjang tempat tidur itu. Dan yang membedakan adalah cara makhluk hitam itu membawa arwah orang yang sudah disiksanya. Ada yang diseret, ada juga yang langsung dibakar ketika arwah orang itu keluar dari dalam tubuhnya. Di hari terakhir Mbak Ani ada di ruangan itu, kejadian janggal yang mengharukan pun datang, tepat pukul 12 malam. Nenek Sinau yang sebelumnya datang dengan pakaian yang terlihat bagus, malam itu menghampiri tubuh kakek Jomin yang masih terbaring lemah dengan pakaian putih tanpa dihias siapapun. Wajah Nenek Sinau terlihat menua, tidak seperti sebelumnya. Nenek Sinau pun menangis di samping tubuh lemah suaminya. Mbak Ani yang awalnya ingin menanyakan apa yang terjadi pun harus mengurungkan niatnya ketika tiba-tiba saja muncul sosok makhluk seperti asap, tapi berbentuk sosok manusia. Penampakan makhluk gaib yang menghampiri Nenek Sinau itu membuat Mbak Ani takut, karena sosok yang menyerupai asap putih itu tiba-tiba berubah menghitam, lalu membawa paksa Nenek Sinau pergi dari samping suaminya. Dengan cepat, Nenek Sinau pun pergi dan menghilang dari pandangan mata Mbak Ani. Mbak Ani pun segera menghampiri tubuh lemas kakek Jomin. Dan betapa terkejutnya Mbak Ani ketika melihat kakek Jomin menangis. Hal di luar nalar pun kembali disaksikan oleh Mbak Ani, karena bagaimana mungkin kakek Jomin dapat mengeluarkan air mata, sedangkan ia sudah 2 bulan tidak kemasukan cairan atau makanan apapun. Setelah kakek Jomin menangis, beliau pun mulai menggerakkan jemarinya, yang sontak membuat Mbak Ani merasa terkejut. Entah mendapatkan pikiran dari mana, tiba-tiba mengucapkan kata yang sama sekali tak pernah terpikirkan olehnya sebelumnya. Kek, kalau kakek mau pergi, pergilah kek. Saya sudah 2 tahun merawat kakek, ikhlas dengan kepergian kakek. Begitu juga dengan semua anak-anak kakek. Mereka sudah merelakan kakek untuk pergi jauh, ujar Mbak Ani di depan tubuh yang hanya tinggal tulang belulang terbungkus kulit itu. Nenek Sinau pun sepertinya sudah pergi dan menemukan apa yang beliau cari. Semoga kakek bisa menyusul Nenek Sinau ya, dan menemukan apa yang kakek cari, imbuh Mbak Ani lagi. Setelah itu, Mbak Ani melihat kakek Jomin menghirup nafas dalam-dalam sebanyak 3 kali. Dan setelahnya, tubuhnya gemetar hebat, hingga ranjang tempat ia terbaring pun tergoyang dan menimbulkan suara berisik. Tepat di saat kejadian itu, perawat yang biasa menghampiri Mbak Ani pun mengajak Mbak Ani mengobrol dan datang menghampirinya. Perawat tersebut merasa heran dengan apa yang ia lihat. Meskipun tubuh kakek Jomin bergetar hebat, perawat yang semula menganggap hal goib adalah dongeng pun mulai terkesima menyaksikan saat-saat terakhir kakek Jomin pergi. Menurut perawat itu, dia baru menyaksikan kejadian yang dianggapnya di luar nalar itu. Kejadian yang dengan seketika merubah pola pikirnya, serta mulai memberinya pengetahuan baru. Mbak Ani dan juga perawat baru itu melihat dengan jelas sosok makhluk hitam dengan mata besar yang sudah berkali-kali dilihat oleh Mbak Ani. Melihat sosok itu, sang perawat mulai ketakutan dan menggenggam erat jari Mbak Ani, seraya mengajak Mbak Ani menjauh
dari ranjang tempat tidur kakek Jomin. Makhluk itu pun mulai melakukan tugasnya, seperti yang sudah dilakukan terhadap beberapa orang di ruang menunggu kematian itu. Tangan besar makhluk hitam itu mulai memukul tubuh kakek Jomin hingga berkali-kali. Setelah itu, makhluk itu dengan mata merah menyala mulai mencekik leher kakek Jomin. Dan setelah arwah dari kakek Jomin keluar dari tubuhnya, sosok besar itu langsung menyambarnya dan pergi membawa arwah kakek Jomin dengan sangat cepat. Perawat yang ada di samping Mbak Ani pun mulai tenang walaupun wajahnya masih terlihat sangat pucat. Sambil mengurus jenazah kakek Jomin, perawat itu mulai menanyakan apa yang tadi ia lihat. Apakah itu tadi manusia atau semacam manusia? Tanya perawat itu penasaran. Mbak Ani yang sempat bingung pun menjawabnya dengan juga tenang. Itu tadi malaikat pencabut nyawa. Seloroh Mbak Ani yang membuat perawat itu terkejut. Malaikat itu manusia atau bukan, Mbak? Tanya perawat tersebut dengan wajah bingungnya. Malaikat itu ciptaan Tuhan, sama seperti kita. Kalau kamu tidak mempercayai Tuhan, maka tidak usah lagi menanyakan apa yang kau saksikan tadi. Jawab Mbak Ani yang mulai merasa kesal menjelaskan kepada orang yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta serta makhluk-makhluknya. Suatu saat nanti aku akan belajar tentang Tuhan. Dan aku telah menyaksikan sendiri bahwa ada kehidupan lain selain kehidupan di dunia ini. Jawab perawat itu sambil tersenyum kepada Mbak Ani. Setelah menyelesaikan tugasnya di ruang itu, Mbak Ani pun segera keluar dari ruangannya dan membersihkan barang-barangnya. Tidak terasa, Mbak Ani sudah hidup dan tinggal di rumah sakit selama 2 tahun 2 bulan untuk merawat kakek Jomin. Dan selama itu juga, Mbak Ani menemukan banyak kejadian janggal yang membuatnya semakin terbiasa dengan hal-hal ganjil yang berbau mistis. Karena pengalamannya itulah, Mbak Ani lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta alam semesta serta makhluk-makhluknya. Dan sepertinya, memang apa yang disaksikan oleh Mbak Ani saat itu adalah sosok gaib yang memang bertugas menjemput kematian seseorang. Setelah kematian kakek Jomin, Mbak Ani kembali ke agensinya untuk kembali mendaftarkan diri ke tempat lain. Pengalaman menyedihkan dan juga menakutkan itu Mbak Ani alami langsung sewaktu Mbak Ani bekerja di Taiwan. Mungkin pada lain kesempatan, Mbak Ani akan kembali datang dan menceritakan pengalamannya yang sudah mulai terbiasa bersinggungan langsung dengan hal-hal gaib. Dan pengalaman pertamanya ketika merawat kakek Jomin pun terus melekat di benaknya hingga saat ini.